Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20.140.26 dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Sebelumnya puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan pada pelaksanaan tugas kali ini. Serta tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akhlak, yang mana saya mengambil materi tentang akhlak berkeluarga dengan subbab kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak adalah titipan atau amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua kepada Allah SWT. Anak juga merupakan tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya, serta anak juga sebagai investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus mengetahui kewajiban apa yang harus kita lakukan, di antaranya pelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang. Bagi seorang muslim, kita didorong untuk dapat berfungsi sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dia pikirkan betapa pentingnya pembinaan dan pendidikan anak-anak untuk menjaga eksistensi dan kualitas umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya pada masa akan mendatang. Ada 3 hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama, hubungan tanggung jawab anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Karena keluarga merupakan fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Akan tetapi, dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, sehingga segala pengetahuan dan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Dan juga orang tua adalah pimpinan yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kedua, hubungan kasih sayang. Anak merupakan sebuah anugerah yang selalu dinanti oleh orang tua, karena anak juga perekat kasih sayang dalam keluarga serta menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, yang mana di dalam Al-Quran menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Yang ketiga, hubungan masa depan. Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua, karena anak yang soleh akan selalu mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Al-Quran ada 4 tipologi anak, yaitu anak sebagai perhiasan hidup dunia, zinatun al-haya ad-dunya, ibaratkan perhiasan, anak berfungsi sebagai memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua yang hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya, maka menjadikan anak tidak lebih dari sebuah pajangan yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu, maupun amal. Sehingga hal seperti ini akan menambah beban orang tua yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak sebagai ujian. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa bertamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Kehadiran seorang anak bukan hanya menjadi kebanggaan dalam keluarga, akan tetapi juga sebagai ujian atau cobaan orang tua, yang mana biasanya orang tua akan mengaitkan langsung kebaikan atau keburukan seorang anak dengan orang tuanya. Yang terakhir yaitu anak sebagai cahaya mata, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ta'ayun berarti cahaya mata, permata hati, sangat menyenangkan. Anak yang ideal adalah anak yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik sesama manusia maupun dengan ungkapan lain, beriman, berilmu, dan beramal. Tipologi inilah yang boleh kita sebut dengan anak soleh. Anak soleh tidak dilahirkan tetapi dibentuk dan dibina lewat pendidikan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan ke dalam keadaan fitrah. Oleh sebab itu, setiap orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mengemban fitrah atau potensi dasar keislaman anak tersebut sehingga bertumbuh dan berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak tersebut sehingga tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hizaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sadidul la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Pada pendidikan Luqman. Al-Hakim Quran Surah Al-Luqman sebaiknya dijadikan pedoman dan perbandingan untuk mendidik anak. Quran Surah Luqman menekankan perhatiannya dalam pendidikan anak kepada 4 aspek, yaitu akidah ibadah, akhlak, dan dakwah. Yang satu, pendidikan akhlak Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah perlu ditanamkan sedini mungkin. Anak diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperkenalkan berbagai ciptaan Allah yang Maha Rahman. Tauhid sangat penting sebagai modal dasar bagi anak dalam menjalankan roda kehidupan. Luqman juga menanamkan keyakinan kepada anak-anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah. Buruk baik semua akan dicatat dan diberi balasan yang adil. Khusus pendidikan iman atau kita sebut saja pendidikan rohani harus dimulai sejak dini. Secara tidak langsung sudah dimulai sejak pemilihan pasangan hidup yang baik, diteruskan dalam hubungan yang harmonis antara suami istri termasuk hubungan seksual dan lebih khusus lagi pada waktu untuk ibu mengandung. Oleh sebab itu, pendidikan anak harus dimulai semenjak memilih jodoh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Secara praktis, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan rohani, antara lain mendengarkan azan dan iqomah masing-masing di telinga kanan dan kiri bayi yang baru lahir, mengajarkan mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada anak kecil,
menyuruh anak sholat ketika berumur 7 tahun dan memberinya sanksi ketika umur 10 tahun, mendidik mencintai Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Semuanya itu memberikan dasar iman yang kuat bagi anak. Bukankah pengalaman waktu kecil meninggalkan bekas yang sangat lama, bahkan cenderung tidak terhapus? Peribahasa Arab juga mengatakan belajar di waktu kecil sama dengan menulis di atas batu, sedangkan belajar di waktu besar sama dengan menulis di atas air. Oleh sebab itu, setiap orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak tersebut sehingga tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan tidak terbina, potensi dasar tersebut akan berkembang ke arah yang berantakan dengan maksud Allah menciptakannya. Dan pada akhirnya anak-anak akan menjadi penghuni neraka. Bukankah Allah memberikan perintah kepada orang tua, terutama kepada keluarga, untuk memelihara keluarga dari siksa api neraka? Yang kedua, didik ibadah setelah rasa akidah ditanamkan kepada anak. Luqman mengajaknya membiasakan diri melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan akan terasa berat. Sebaliknya, sesuatu yang berat kalau dibiasakan terasa ringan. Pertama, Luqman menyuruh anaknya mendirikan sholat karena sholat adalah tiang agama dan menjadi barometer ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat pada umur 7 tahun dan memberi sanksi pada usia 10 tahun jika masih belum mau mendirikan sholat. Tentu saja ibadah baru bisa didirikan di tengah keluarga apabila bapak ibu terlebih dahulu melaksanakannya, karena orang tua adalah sebagai contoh anaknya. Yang ketiga, pendidikan dakwah Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian, menyatakan keberanian dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Inilah sikap dai yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi dengan lingkungannya juga. Apabila setiap orang berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dunia ini akan penuh kedamaian. Silang sengketa akan bisa diatasi. Yang terakhir, pendidik akhlak setiap perbuatan pasti ada resikonya. Resiko untuk menyatakan kebenaran harus siap mendapatkan tantangan dari masyarakat atau pribadi yang tidak senang. Untuk itu, seorang dai harus siap mental menerima segala macam cobaan. Tidak mundur dan tidak patah semangat, harus memperlihatkan akhlak seorang yang teguh, iman dan sabar. Luqman juga mengingatkan anaknya untuk bersabar menerima segala macam cobaan. Manusia menurut Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai dan kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara warna, ras maupun bahasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari rupa maupun fisik, tetapi menilai hati dan amalan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk berbuat sombong kepada orang lain, melainkan harus menghormati orang lain. Orang tua dihormati, yang muda disayangi, sesama besar saling menghargai. Jikalau gembira, janganlah terlalu berfoya-foya dan menghiraukan batasan-batasan norma dan agama. Allah tidak mengasihi orang yang sombong dan bermegah-megahan. Cara berjalan pun harus diperhatikan, berjalan dengan sederhana, tanpa mengadah seperti orang yang angkuh, menunduk seperti orang patah hati. Begitu juga cara berbicara sekedar didengar oleh lawan bicara, jangan terlalu keras ataupun terlalu lambat. Titik sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Di dalam Al-Quran, surah Luqman, surah ke-31 menerangkan bagaimana caranya mendidik seorang muslim yang baik adalah dari sebelum mereka dilahirkan. Yakini dari memilih jodoh, cara berkeluarga di saat mengandung, setelah melahirkan dan membesarkannya dengan cara yang sudah diterangkan Allah di surah Al-Luqman. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.